Hai, jumpa lagi dengan saya Max di Max Talk. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai strategi new normal organisasi. Bukan hanya orang yang menghadapi kondisi new normal, tetapi organisasi juga menghadapi new normal. Apa aja sih strategi new normal organisasi? Ya, berikut yang akan saya jelaskan 8 strategi new normal organisasi. Yang pertama, fokus pada visi dan tujuan organisasi. Nah, strategi yang pertama, bagaimana perusahaan harus kembali fokus, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami kondisi terdampak parah akibat COVID-19. Pada saat seperti ini, saat new normal, ya, diharapkan perusahaan dapat melakukan fokus pada visi dan tujuan organisasi. Penguatan kembali visi perusahaan, penguatan kembali tujuan perusahaan dari awal. Kalau dalam kondisi normal, perusahaan seringkali lupa. Perusahaan hanya sibuk mengejar omset, ya kan? Nah, dengan kondisi seperti ini saat yang tepat bagi perusahaan untuk fokus, ya, penguatan kembali pada visi dan tujuan organisasi. Nah, pada strategi pertama ini juga diperlukan adanya pemimpin yang visioner, pemimpin yang mampu melihat masa depan, pemimpin yang mampu melihat perubahan sebagai sebuah tantangan dan peluang untuk meraih yang lebih baik. Ya. Ini juga merupakan kondisi yang tepat bagi seorang pemimpin yang visioner untuk melihat new normal sebagai suatu perubahan yang di dalamnya terdapat tantangan dan peluang yang lebih baik untuk mencapai visi dan tujuan organisasi. Yang kedua, strateginya adalah memahami dan fokus pada tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Nah, pada kondisi seperti ini, organisasi diharapkan lebih fokus penguatan pada tugas pokok dan fungsi organisasi. Masing-masing unit diberi penekanan mengenai tugas pokok. Masing-masing unit diberi penekanan mengenai fungsi adanya unit tersebut dalam suatu organisasi. Bagaimana kadangkala dalam perjalanannya suatu organisasi seringkali mengalami penurunan nilai dalam tugas pokok fungsi organisasi, atau seringkali terjadi pergeseran tugas pokok dan fungsi. Nah, pada saat seperti inilah organisasi diharapkan dapat mampu melakukan penguatan kembali pada tugas pokok fungsi masing-masing anggota atau unit dalam suatu organisasi. Strategi ketiga, memahami dan fokus pada anggota organisasi. Kita memahami suatu organisasi memiliki anggota organisasi. Ya, anggota organisasi merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi. Pada saat kondisi new normal seperti ini, organisasi diharapkan mampu memahami dan fokus pada anggota organisasi. Anggota organisasi yang berbeda-beda, anggota organisasi yang memiliki latar belakang juga berbeda-beda. Berbeda sikap, berbeda perilaku, berbeda hambatan yang ditemui dalam perjalanan dalam organisasi. Nah, pada strategi ketiga ini, bagaimana fokus pada anggota organisasi dan memahami lingkungan, cara adaptasi terhadap lingkungan yang berubah dengan lingkungan new normal kita sekarang. Ya, jadi tahap ini adalah tahap di mana memahami kondisi lingkungan, bagaimana menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau yang kita kenal dengan sikap adaptasi, bagaimana melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota organisasi di tengah kondisi new normal, bagaimana juga melakukan peningkatan kemampuan yang memanfaatkan tantangan dan peluang dari suatu perubahan. Itu penting. Saya ulang sekali lagi, strategi ketiga ini adalah strategi bagaimana anggota organisasi meningkatkan kemampuan
dalam memanfaatkan tantangan dan peluang dari suatu perubahan untuk menggapai tujuan organisasi. Strategi keempat adalah membentuk tim manajemen perubahan. Nah, pada strategi ini, organisasi diharapkan dapat membentuk satu tim manajemen perubahan. Tim manajemen perubahan dibentuk untuk mengolah dampak-dampak yang timbul akibat perubahan. Tim manajemen perubahan dibentuk untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang timbul akibat perubahan. Dan tim manajemen perubahan harus mampu melihat perubahan sebagai suatu tantangan dan peluang untuk menggapai goal perusahaan dengan cara berbeda, dengan cara yang lebih baik. Ya, tim manajemen perubahan tidak dibentuk untuk memberi satu ancaman terhadap organisasi dalam menghadapi perubahan, tapi tim manajemen perubahan dibentuk untuk memberikan satu keyakinan bagi seluruh anggota organisasi bahwa perubahan bukanlah hal yang harus dihindari. Perubahan bukan suatu ancaman, tetapi perubahan adalah satu hal yang alamiah, terjadi natural, dan kita harus mampu mengolah perubahan, melihat perubahan sebagai suatu tantangan dan peluang untuk kita meraih goal perusahaan dengan lebih baik. Perlu adanya tim manajemen perubahan yang membantu seluruh anggota organisasi memastikan seluruh anggota organisasi dalam menghadapi perubahan, mengatasi hambatan, meraih peluang, dan mencapai goal perusahaan atau goal organisasi. Strategi berikutnya, komitmen terhadap perubahan. Seluruh anggota dalam organisasi, seluruh organ dan sendi dalam organisasi diharapkan memiliki komitmen terhadap perubahan. Dari pimpinan puncak hingga lini terbawah dalam suatu organisasi diharapkan memiliki satu komitmen yang penuh terhadap perubahan. Meyakini bahwa perubahan akan lebih baik dan bukan untuk merugikan pihak manapun. Nah, pada tahap komitmen terhadap perubahan ini diharapkan dalam membuat satu komitmen melibatkan seluruh anggota organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan lini terbawah. Tujuannya adalah menciptakan satu komitmen yang mampu mewakili, komitmen yang mampu menampung seluruh aspirasi anggota organisasi. Itu tujuannya. Strategi berikutnya adalah implementasi dari komitmen. Setelah kita mengambil komitmen, setelah kita membuat satu komitmen yang baik, yang melibatkan seluruh anggota organisasi, seluruh organ dan sendi organisasi, tahap berikutnya adalah implementasi dari komitmen. Mengimplementasikan komitmen yang telah disepakati semua lini organisasi dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah untuk mengimplementasikan berdasarkan kesepakatan dari semua pihak dalam organisasi. Strategi berikutnya adalah komunikasi. Setelah adanya komitmen, implementasi, tentu perlu ada komunikasi, sehingga memastikan implementasi berjalan sesuai rencana, implementasi berjalan sesuai kesepakatan. Adanya komunikasi juga bertujuan untuk bersama-sama mengatasi hambatan yang terjadi untuk mencapai goal perusahaan, untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan komitmen yang telah disepakati bersama sebelumnya. Mengkomunikasikan rencana, pelaksanaan implementasi, perubahan organisasi, atau strategi organisasi menghadapi new normal. Jadi kita bagaimana mengkomunikasikan rencana-rencana, pelaksanaan implementasi, mengkomunikasikan perubahan-perubahan yang terjadi dan strateginya menghadapi new normal atas komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Strategi berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi mengenai kegiatan, menilai rencana, implementasi, dan hambatan yang terjadi dalam proses suatu
perubahan dalam organisasi, suatu kondisi new normal dalam organisasi, diperlukan adanya evaluasi. Evaluasi merupakan satu bentuk kegiatan penilaian terhadap rencana, implementasi, dan hambatan yang terjadi di lapangan. Kesiapan tim organisasi melakukan perubahan. Kesiapan tim organisasi menghadapi kendala di lapangan. Kesiapan tim menggapai tujuan sesuai kesepakatan, sesuai komitmen. Ini tahap evaluasi. Tahap evaluasi juga merupakan tahap untuk menilai kesiapan anggota organisasi. Jadi bukan hanya manajemen perubahan dalam agen perubahan, tetapi semua anggota organisasi dipastikan siap menghadapi perubahan dengan kondisi new normal saat ini untuk tetap mencapai goal perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, 8 strategi new normal organisasi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.